ya, tentang sholat Jumat. Kalau minggu-minggu yang kemarin kita itu belajar tentang apa? Masih ingat? Sholat Id. Ya, sholat Id ya, atau sholat Idain ya. Sholat Idain itu adalah sholat Idul Fitri dan sholat Idul Adha. Masih ingat sholat Idul Fitri sama sholat Idul Adha itu hukumnya apa kemarin? Sunnah. Hukumnya sunnah. Alhamdulillah masih pintar, masih ingat ya. Sekarang kita belajar tentang sholat Jumat ya. Kita buka bersama-sama buku paketnya halaman 70. Halaman 70 tentang sholat Jumat. Sudah dibuka semuanya? Nah, sudah ya. Assalamualaikum Ustaz. Halaman 70 ya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Silakan dikeluarkan pensilnya. Nanti kalau ada yang silakan digaris bawahi ya. Kalau tidak ada keperluan untuk bicara, silakan dimatikan dulu mikrofonnya biar terdengar suaranya. Halaman berapa Ustaz? Halaman 70. Ya, halaman 70 ya. ya. Sebelum kita membahas tentang sholat Jumat, kita harus tahu pengertian sholat Jumat. Dibuka halaman 70. Hukum sholat Jumat itu adalah fardu ain. Ya, fardu ain. Dimatikan dulu mikrofonnya biar tidak berisik. Waalaikumsalam. Jadi hukum sholat Jumat itu adalah fardu ain. Ya, apa artinya fardu ain? Fardu ain artinya adalah ini sholat Jumat wajib bagi setiap muslim laki-laki yang sudah balik dan juga berakal sehat. Jadi perlu digarisbawahi bahwa sholat Jumat itu adalah hukumnya fardu ain. Fardu ain. Kemudian ini orang-orang yang dalam perjalanan jauh atau disebut juga dengan musafir, kemudian perempuan, kemudian orang-orang yang sedang sakit itu tidak wajib untuk melakukan sholat Jumat. Jadi perlu diingat-ingat yang wajib melakukan sholat Jumat, waalaikumsalam, yang wajib melakukan sholat Jumat itu adalah orang muslim ya, laki-laki dan juga berakal sehat. Maksudnya berakal sehat itu tidak gila. Selain itu juga beragama Islam. Kemudian baligh ya, baligh itu sudah dewasa. Itu wajib ya, wajib melakukan sholat Jumat karena hukumnya fardu ain. Kalau perempuan apakah wajib melakukan sholat Jumat? Tidak ya, karena yang diwajibkan adalah laki-laki ya. Anak-anak apakah wajib melakukan sholat Jumat? Tidak juga ya, karena yang wajib itu adalah yang laki-laki yang sudah balik ya. Tapi kalau anak-anak ikut sholat Jumat apakah boleh? Boleh ya, boleh, biar terbiasa untuk melakukan sholat Jumat. Sholat Jumat. Kemudian ini ya, ingat-ingat. Kemudian kalau perempuan kan tidak wajib melakukan sholat Jumat. Terus berarti dia sholat apa? Sholat zuhur. Sholat Sholat zuhur ya. Yang laki-laki sholat Jumat, yang perempuan sholat zuhur. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, kemudian ini kita buka halaman 71 ya, ada syarat sholat Jumat. Halaman 71. Perhatikan. Ketentuan sholat Jumat ya. Jadi sholat Jumat itu ada ketentuannya. Yang pertama adalah syarat sholat Jumat. Apa syarat-syaratnya ini? Diperhatikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Agar pelaksanaan sholat Jumat menjadi sempurna dan sesuai syariat Islam,
maka diperlukan syarat-syarat tertentu yang telah diatur oleh agama Islam, ya. Yaitu apa aja ini diperhatikan. Untuk syarat wajib sholat Jumat itu ada 7 syarat wajibnya, ya. Diperhatikan halaman 71. Itu di stabilo atau di garis bawahi. Syarat wajib sholat Jumat itu ada 7, ya. Apa aja syarat-syarat wajibnya? Yaitu yang pertama, Orang Islam. orang Islam. Jadi kita sebagai umat Islam itu harus melakukan sholat Jumat, tapi bagi laki-laki. Ya, yang kedua adalah laki-laki. Nah, itu yang wajib tuh, syarat wajib. Kemudian yang ketiga adalah baligh. Baligh itu apa? Baligh itu dewasa, ya. Kalau kalian ini apakah diwajibkan? Tidak, tapi kalian itu dianjurkan, ya. Dianjurkan biar terbiasa. Yang keempat kemudian berakal sehat. Nah, berakal sehat maksudnya itu tidak gila, nah, itu tidak lupa ingatan, nah, tidak tidur, nah, itu ya. Jadi seumpama ada orang sakit, dia itu tidak sadar, nah, berarti ya tidak berkewajiban melakukan sholat Jumat, ya itu. Jadi yang pertama tadi adalah Islam, kemudian laki-laki, kemudian baligh, kemudian berakal sehat, kemudian yang kelima adalah sehat, tidak sakit, ya. Kalau kita tidak sakit, badan kita sehat, akal kita juga sehat, maka harus wajib melakukan sholat Jumat. Kemudian yang keenam adalah bermukim di daerah tempat tinggal. Maksudnya kita itu bertempat tinggal di situ, ya, tidak dalam keadaan musafir atau perjalanan. Jika kalian itu seumpama perjalanan, seumpama kalian rumahnya di Surabaya, kemudian kalian perjalanan menuju ke Jakarta, kalian sampai di Jakarta, itu sebenarnya tidak wajib melakukan sholat Jumat. Silakan dimatikan mikrofonnya. Ya, silakan. Nah, ini suaranya karena double itu karena kalian itu dinyalakan mikrofonnya. Nanti ada sesi pertanyaan. Kalau kalian bertanya, silakan dimatikan dulu mikrofonnya, ya. Itu. Kemudian yang terakhir itu adalah merdeka. Nah, itu adalah syarat wajib melakukan sholat Jumat. Tuh. Kemudian yang kedua, ini yang B, diperhatikan halaman 71. Itu ada syarat sah sholat Jumat. Biar kalian sholatnya itu sah, diterima oleh Allah, tidak batal, sah, itu diperhatikan. Yang pertama itu adalah ini. Sholat Jumat itu dilaksanakan oleh orang-orang yang menetap di suatu kota maupun desa. Nah, itu ya. Jadi bertempat tinggal di situ tadi. Itu yang pertama, syarat sahnya. Kemudian yang kedua adalah dikerjakan secara berjamaah, ya. Berjamaah, bersama-sama. Dan berjamaahnya itu jumlah orangnya adalah tidak boleh kurang dari 40 orang. Kalau kita sholat Jumat, ternyata orangnya itu cuma 5, berarti sah apa tidak sholat Jumatnya? Tidak sah. Tidak sah. 40. Ya, paling sedikit itu adalah 40. Ya. Kemudian yang ketiga, waktu pelaksanaan sholat Jumat, yaitu waktunya adalah waktu duhur. pada waktu duhur. Waktu duhur itu sekitar jam berapa? Jam 12. Nah, berarti sholat Jumatnya ya jam 12 itu seperti ketika sholat Jumat, sholat duhur waktunya. Nah, itu ya. Jadi tidak malam, tidak sore, tidak pagi. Tapi pada waktu siang seperti waktu sholat duhur itu waktunya. Itu adalah pelaksanaan sholat Jumat. Kemudian yang keempat yaitu dikerjakan setelah 2 khutbah, ya, dikerjakan setelah 2 khutbah. Jadi ada khutbahnya itu. Nah, setelah khotib itu berkhutbah, kemudian baru melaksanakan sholat Jumat. Nah, itu perlu di garis bawahi atau di stabilo. Jadi itu tadi syarat wajib sholat Jumat, jumlahnya ada 7. Kemudian syarat sah sholat Jumat itu jumlahnya ada 4. Tuh, perlu diingat-ingat, ya. Tuh. Kemudian ini perhatikan
Selain itu, diperhatikan, ada orang yang tidak wajib untuk melakukan sholat Jumat. Siapa aja yang tidak wajib? Perempuan itu tidak wajib, anak-anak itu tidak wajib. Kemudian orang yang sedang sakit itu juga tidak wajib. Anak-anak berarti tidak wajib, Ustadz? Tidak, tapi dianjurkan. Kenapa dianjurkan? Biar kalian terbiasa. Nah, itu ya. Karena sebentar lagi kalian juga akan dewasa juga. Dewasa. Nah, itu. Kemudian ini dilihat halaman 72. Biar kalian menyimak bukunya ya. Halaman 72. Ya Perhatikan. Ustaz. Akan tetapi bagi anak-anak seperti kalian ini, karena dalam proses belajar pengenalan ibadah sholat Jumat, maka kalian itu diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Jumat ya. Jadi kalian itu boleh melakukan sholat Jumat, ikut ke masjid untuk melakukan sholat Jumat itu boleh ya. Walaupun belum balik boleh Ustadz, boleh ya. Hanya saja ketika melakukan sholat Jumat itu harus tertib. Ya, ketika kalian melakukan sholat Jumat, jangan rame saja, jangan bercanda, ya, harus tertib seperti orang-orang, ya. Jadi ketika khutbah itu sudah dimulai, kalian harus tertib untuk mendengarkan, tidak boleh ngobrol sendiri, tidak boleh bercanda. Kenapa kok tidak boleh berbicara, bercanda? Kenapa? Karena kalau kalian berbicara itu akan dapat mengganggu kekhusyuan jamaah yang lain itu ya. Jadi diingat-ingat. Kemudian ini, kalau kemarin kita belajar tentang sholat Idain, sholat Idul Fitri sama sholat Idul Adha, itu kan hukumnya adalah sunnah muakkad. Tapi ini diperhatikan, kalau sholat Jumat itu tidak sunnah muakkad. Tapi hukumnya apa Ustadz? Diperhatikan halaman 72. Hukum sholat Jumat. Nah, ini. Sholat Jumat merupakan perintah Allah yang diwajibkan kepada mereka yang telah memenuhi syarat. Nah, itu tadi syaratnya, yaitu tadi laki-laki, kemudian Islam, balik, berakal sehat. Nah, itu tadi berarti adalah itu diwajibkan. Nah, kemudian hukumnya adalah fardu ain. Ya, ingat-ingat, hukumnya itu fardu ain. Ya, fardu ain. Artinya apa? Fardu ain artinya sholat Jumat wajib bagi setiap orang laki-laki muslim yang sudah dalam usia balik dan juga berakal sehat. Nah, itu ya. Kemudian yang ketiga, halaman 72. Kita belajar tentang rukun khutbah Jumat. Nah, ada rukunnya ya. Rukun khutbah Jumat. Dalam sholat Jumat itu terdapat dua khutbah ya yang dibacakan oleh khotib. Perhatikan rukun-rukunnya apa aja. Yang pertama adalah membaca pujian kepada Allah ya dengan membaca hamdalah itu ya. Kemudian yang kedua adalah membaca sholawat kepada Nabi Muhammad. Nah, itu rukunnya khutbah. Kemudian yang ketiga itu adalah berwasiat atau memberikan nasihat. Jadi khotib itu yang khutbah itu memberikan nasihat kepada makmumnya, kepada jamaahnya. Tentang apa? Yaitu tentang takwa ya, tentang takwa. Makanya biasanya ya ayyuhan nas ittaqullah. Nah, itu ya ayyuhal muslimun ittaqullah. Nah, itu biasanya khutbah itu bicara seperti itu. Jadi kita itu diajak untuk bertakwa. Itu adalah rukun dari khutbah ya. Kemudian yang keempat selanjutnya. Bentar ya, ini jasnya Ustadz enggak masuk nanti habis jasnya. Perhatikan. Yang keempat adalah membaca ayat Al-Quran pada salah satu dari kedua khutbah. Makanya biasanya khutbah yang kedua itu adalah khutibnya membaca dengan Arab ya, Arab. Nah, itu adalah bacaan-bacaan Al-Quran. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah berdoa untuk kaum muslimin dan mukmin pada khutbah yang kedua itu.
Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu biasanya ya, itu adalah rukun dari khutbah ya, diperhatikan. Khutbah. Ya, khutbah. Kemudian kita lanjutkan, masih tetap halaman 73. Halaman 73, diperhatikan. Kita sekarang belajar tentang amalan sunnah sebelum sholat Jumat. Nah, ada hal-hal kesunahan yang dilakukan sebelum sholat Jumat. Diperhatikan. Yang pertama itu apa? Diperhatikan, halaman 73. Yang belum tahu, halaman 73. Hal-hal yang disunahkan, ini yang pertama adalah mandi. Sama kayak dulu itu sebelum melakukan sholat Idul Fitri atau Idul Adha, itu ada mandi yang disunahkan. Nah, ini sebelum sholat Jumat kalian juga disunahkan untuk mandi ya. Dan mandinya itu ada niatnya, diperhatikan. Jadi kalian, aku mau sholat Jumat, mandi dulu ya. Jadi sebelum berangkat ke masjid itu mandi dulu. Niatnya bagaimana? Ini digarisbawahi yang halaman 73 yang A. Ini niatnya. Nawaitul ghusla li sholatil jum'ati sunnatan lillahi ta'ala. Jadi diperhatikan, mandinya itu hukumnya adalah sunnah. Ustadz, kalau aku nggak mandi karena aku sakit atau meriang, nanti aku kalau mandi tambah sakit, gimana Ustadz? Apakah boleh nggak pakai mandi? Boleh. Karena mandi sebelum sholat Jumat itu hukumnya adalah sunnah. Sunnah itu adalah kalau dikerjakan mendapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Kemudian yang kedua, selain mandi, kemudian membersihkan gigi. Ya, jadi ketika kalian mandi jangan lupa gosok gigi. Nah, gosok gigi. Tapi Ustadz, kalau puasa gimana? Ya nggak usah, tidak apa-apa, nggak pakai gosok gigi, tidak apa-apa, daripada nanti masukkan airnya, tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga adalah memotong kuku. Nah, kalau kukunya panjang-panjang itu dipotong. Kemudian mencukur kumis. Ya, Ustadz, aku belum ada kumisnya. Ya jangan, kan nggak ada kumisnya. Ya, yang punya kumis, yang sudah dewasa, yang balik ayahnya itu diajak, itu dicukur kumisnya, itu dapat kesunahan. Ya, dapat kesunahan sebelum melakukan sholat Jumat. Kemudian menyisir rambut. Rambut saya mureh-mureh, nah, itu berantakan, disisiri, itu kalian akan mendapatkan kesunahan, mendapatkan pahala. Nah, itu. Kemudian membersihkan kepala, keramas. Itu. Ketika mandi, keramas sambil membersihkan. Nah, itu. Mas Rafif ini share screen ini, ayo. Kemudian ini selanjutnya yaitu memakai pakaian yang baik. Jadi ketika sebelum melakukan sholat Jumat, sebelum kalian berangkat itu pilih pakaian yang baik ya, pakaian yang bersih, pakaian yang suci, dan diutamakan itu yang berwarna putih ya. Takwa yang warna putih itu mendapatkan kesunahan. Ustadz, kalau nggak punya baju koko yang warna putih, bagaimana Ustadz? Ya tidak apa-apa, karena itu hukumnya sunnah ya. Tuh, perhatikan. Pakai kopiah Ustadz, ya jelas pakai kopiah ya, karena sholat itu pakai kopiah ya, ingat-ingat. Kemudian memakai wangi-wangian, disemprot badannya biar tidak bau ya, memakai wangi-wangian. Jadi nanti biar teman-temannya atau makmum yang lain, jamaah yang lain itu biar khusyuk. Kalau kalian nggak pakai wangi-wangian, kemudian ternyata bau keringatnya orang yang sholat, aku bau apa ini? Nah, itu jadi menjadi terganggu. Itu tadi adalah amalan sunnah. Selanjutnya amalan sunnah yang lain itu adalah bersegera datang ke masjid sebelum khotib itu naik mimbar. Jadi sebelum khotib naik mimbar, khutbah mau dimulai, itu kalian harus sudah datang. Sudah qiraah Yasin wal Qur'anil Hakim, itu datang sana ya. Bagi siapa tadi? Bagi yang laki. Ingat-ingat. Kemudian yang disunahkan lagi adalah sholat sunnah tahiyatul masjid ya. Sebelum kalian duduk, kan kalian datang dari rumah ke masjid. Di masjid sebelum kalian duduk itu jangan duduk dulu, tapi melakukan sholat
sunnah, namanya adalah sholat sunnah tahiyatul masjid. Ya, jangan duduk dulu, sholat dulu. Berapa rakaat Ustadz? 2 rakaat ya, sholat tahiyatul masjid. Habis sholat baru kemudian kalian duduk itu ya. Kemudian selanjutnya yaitu membaca Al-Quran. Ya. Habis sholat kalian membaca Al-Quran. Kalau tidak ada Al-Quran Ustadz, bagaimana? Membaca zikir atau doa atau membaca sholawat. Yang penting kalian jangan ngobrol habis sholat, ngobrol sama teman-temannya lari-lari, itu jangan ya. Itu adalah kesunahan. Kemudian yang terakhir adalah mendengarkan khutbah. Ada khotib yang naik mimbar, ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minina rahimakumullah. Itu kalian harus mendengarkan, jangan rame sendiri. Itu adalah nasihat buat kalian ya. Itu harus diperhatikan. Nah, itu yang masih nyala mikrofonnya silakan dimatikan ya, biar tidak double suaranya. Kemudian melaksanakan sholat Jumat, halaman 74 yang C. Melaksanakan sholat Jumat, ini diperhatikan. Sholat Jumat itu dilaksanakan kapan waktunya Ustadz? Tadi sudah Ustadz jelaskan, yaitu waktunya adalah pada waktu duhur. Nah, itu. Sholat Jumat itu sama dengan waktunya sholat duhur, yaitu dimulai setelah matahari itu tergelincir ke barat. Itu adalah waktu melaksanakan sholat Jumat. Dalam sholat Jumat itu ada khutbah yang memberi nasihat untuk berbuat baik ya. Orang yang berkhutbah ini digarisbawahi biar kalian tahu. Orang yang berkhutbah pada waktu sholat Jumat itu disebut khotib. Nah, itu digarisbawahi. Orang yang berkhutbah pada waktu sholat Jumat itu disebut khotib. Digarisbawahi biar kalian ingat. Orang yang melakukan itu, orang yang berkhutbah pada waktu sholat Jumat disebut, nah, biar kalian tahu, khotib. Nah, itu diingat-ingat. Dan ini ya, diperhatikan. Agar ibadah sholat Jumat itu memperoleh pahala yang banyak, maka harus diperhatikan cara untuk melakukan sholat Jumat. Ya, apa? Bagaimana cara-caranya, tata caranya? Itu yang pertama. Ketika masuk masjid itu kalian harus mendahulukan kaki kanan. Kalau masuk masjid, kaki kanan dulu. Kemudian berdoa. Doa masuk masjid itu sudah dihafalkan ketika di kelas. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Nah, itu adalah doa ketika masuk masjid. Biar kalian ditambah pahalanya ya, itu. Kemudian yang kedua adalah sebelum duduk itu tadi disuruh ngapain? Sholat dulu, sholat sunnah. Namanya sholat apa tadi? Namanya sholat tahiyatul masjid. Berapa rakaat? 2 rakaat. Perhatikan dulu, dimatikan mikrofonnya biar tidak double suaranya Ustaz. Yang ketiga, yaitu sebelum khotib itu naik mimbar, membaca 2 khutbah, jamaah itu dianjurkan untuk membaca Al-Quran ya, atau berzikir boleh, atau berdoa yang banyak, berdoa kepada orang tua, untuk kedua orang tua boleh, membaca sholawat itu boleh, membaca Al-Quran boleh, yang penting tidak ngobrol atau rame. Kemudian ketika waktu sholat itu dimulai pada waktu sholat zuhur, maka muazin, orang yang azan, itu akan dimulai, yaitu mengumandangkan azan. Adhannya itu 2 kali ya biasanya. Adhan dulu biar orang-orang datang, kemudian pengumuman, itu kemudian ada Bilal, kemudian adhan lagi. Jadi adhannya itu 2 kali ya, ingat-ingat. Itu tadi adalah tata caranya. Kemudian selanjutnya yaitu kemudian melakukan sholat sunnah 2 rakaat. Jadi tata caranya. Kemudian khotib itu naik mimbar. Ngapain naik mimbar? Yaitu membacakan 2 khutbah, yaitu memberi nasihat ya, memberi nasihat kepada para jamaahnya. Nah, itu tadi ya. Kemudian selanjutnya yang ke-7, halaman 76, diperhatikan ya. Setelah khotib itu sudah memberikan khutbah, kemudian khutbah itu selesai, kemudian iqomah. Siapa yang iqomah? Biasanya Bilal, tapi bukan Bilal teman kalian ya. Ada namanya, yaitu Bilal, orang yang berbilal itu.
ma'asyiral muslimin. Nah, siapa yang biasanya seperti itu? Nah, itu namanya Bilal ya. Bilal itu akan iqomah. Setelah iqomah kemudian semuanya berdiri melakukan sholat Jumat ya. Itu kalau sholat yang pasti adalah diluruskan, soft-softnya diluruskan. Nah, itu dirapatkan barisannya. Tapi karena kita itu sedang masa-masa corona, jadi dikasih jarak biasanya. Nah, ya. Bagaimana Ustadz niatnya sholat Jumat? Diperhatikan. Niat sholat Jumat. Nah, ayo dimatikan mikrofonnya dulu, Mbak Jinan. Nah, Mas Nafil, dimatikan dulu mikrofonnya biar tidak berisik. Diperhatikan. Niat sholat Jumat halaman 76. Diperhatikan biar kalian tahu niatnya. Usolli fardal Jum'ati rok'ataini mustaqbilal kiblati adakan makmuman lillahi ta'ala. Itu adalah niatnya ya. Bagaimana kemudian sholatnya? Ya seperti sholat-sholat biasanya kalian tidak boleh mendahului gerakan imam. Itu tidak boleh ya. Kemudian setelah selesai itu jangan pergi dulu tapi harus melakukan zikir ya. Zikir mengikuti imam. Itu kemudian sholat sunnah lagi, sholat sunnah 2 rakaat. Nah, itu kemudian baru keluar masjid. Kalau keluar masjid itu kaki yang didahulukan adalah kaki kiri ya, kiri dulu. Kalau masuk kanan, kalau keluar itu kiri. Kemudian Ustadz jelaskan terakhir ini yaitu tentang hikmah sholat Jumat ya. Hikmah sholat Jumat. Apa hikmah-hikmahnya sholat Jumat? Diperhatikan. Bahwasanya ini diperhatikan ya. Hari Jumat itu adalah hari yang terbaik dari hari-hari yang ada. Yaitu hari Jumat itu disebut Sayyidul Ayyam. Nah, itu digarisbawahi, di stabilu. Sayyidul Ayyam ya. Hari Jumat adalah hari yang terbaik dari hari-hari yang ada atau disebut dengan Sayyidul Ayyam. Ya, apa artinya Sayyidul Ayyam? Yaitu hari terbaik dari hari-hari yang lain. Itu arti dari Sayyidul Ayyam. Itu diperhatikan. Kemudian hikmahnya apa aja ini? Yang pertama adalah membentuk kebersamaan. Kemudian membentuk jiwa disiplin, taat ajaran. Ajaran apa? Ajaran Islam. Nah, itu hikmahnya. Kemudian kita itu menjalankan ajaran Islam, selain itu kita mengerjakan sholat Jumat, itu bisa membentuk disiplin. Jadi ketika kalian sedang bekerja, berhenti dulu bekerjanya. Ketika kalian bermain, bermainnya berhenti dulu, yaitu melakukan sholat Jumat ya. Kemudian selain itu adalah menumbuhkan jiwa untuk menghargai orang lain. Nah, itu. Kemudian yang terakhir adalah membiasakan hidup bersih dan rapi. Itu adalah hikmah sholat Jumat. Nah, itu. Sekarang Ustadz tanyain bersama-sama saja. Masih ingat? Diperhatikan. Nah, ini. Sholat Jumat hukumnya apa tadi? Wajib. Hukumnya fardu ain. Kemudian diperhatikan syarat-syarat wajib untuk tadi balik pintar, kemudian berakal sehat, kemudian sehat, apalagi tadi mungkin daerah tempat tinggal dan merdeka. laki-laki. Nah, itu diingat laki-laki itu syarat-syarat wajib. Kemudian merdeka, kemudian bermukim atau tersebut. Nah, itu jadi itu adalah syarat-syaratnya wajib sholat Jumat. Kalau orang yang memberikan khutbah, orang yang membacakan khutbah itu tadi disebut apa? Khotib. Sholat Jumat itu berapa rakaat? Dua rakaat. Ingat 2 rakaat. Kalau waktunya itu tadi seperti waktu sholat apa?
Duhur. Satu waktu sholat. Waktu sholat duhur. Ya, ingat ya. Itu nanti adalah penjelasan dari Ustadz. Jangan lupa tetap untuk belajar, dibuka bukunya sambil dibaca-baca ya. Nah, kita berdoa bersama-sama semoga apa yang Ustadz jelaskan tadi bermanfaat bagi kita semua dan kalian oleh Allah menjadi anak solid. Amin. Amin amin. Bismillah dan warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Ustaz Sarah. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan dilanjutkan pelajaran berikutnya.